Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Agus CPS, channel Belajar Santai. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya waktu pertama kali ketemu dengan Bapak dan Hamil Banjarmasin Selatan, Bapak Mayor Sugiono. Jadi begini teman-teman, itu Pak Danamil Sugiono itu kan pernah ke Bojonegoro Gemblong Songon, tempatnya Kang Sujito di situ. Dan dulu saya dimasukkan oleh beliau dalam satu grup, istilahnya itu dalam satu grup sama beliau itu. Jadi itu belum ketemu saya. Belum ketemu, akhirnya saya kepingin ketemu dengan beliau, istilahnya silaturahmi ke tempatnya Bapak dan Hamil. Jadi saya ingat itu, ini kayaknya kok saya bisa belajar lebih dalam lagi masalah spiritual, keilmuan ini kepada beliau. Nah, jadi saya itu berangkat sama istri saya sebelum maghrib itu rasanya itu. Maghrib, pokoknya itu saya dari teman saya, itu dari rumahnya teman saya. Wong saya itu memang ada janjian sama teman saya, dan teman saya ini rumahnya ada di Banjarmasin. Jadi saya maksudnya sekalian begitu loh. Saya WA beliau membalasi, beliau cuma ngasih kode rumah dinasnya di sini. Dan lucunya itu begini, saya ini sudah lama di Banjarmasin, tapi yang namanya titik nol, karena saya itu jarang juga jalan-jalan ke sana tuh, jarang dulu itu. Jadi tidak tahu di situ. Saya sudah dikasih tahu sama Pak Sugiono, itu sudah dikasih tahu bahwa rumah dinas itu di Agus, dari Kelenteng itu, pokoknya tahu saja nanti di situ. Nah, akhirnya saya ke situ. Saya kebingungan di situ, bingung di sini. Padahal sudah tanya orang, sudah dekat ini, bingung sampai tersesat jauh saya. Saya telepon beliau, rumah pian di mana Pak? Katanya sampean rumahnya di sini Pak. Lah kamu itu tersesat jauh, kamu itu gimana ini? Kembali kamu, pokoknya alamatnya begini-begini. Nah, ada orang yang mendengar teleponan saya itu kasihan sama saya. Masnya mau kemana begitu? Melihat saya sama anak istri saya. Saya mau ke titik nol Banjarmasin kan, kayak itu. Lewat sini Mas. Wah, saya itu bingung kalau lewat sini. Saya ngomongnya kan memang bingung itu, malam itu memang bingung saya, pokoknya bingung. Jadi mending saya pulang kembali aja Mas, itu pulang kembali. Dan alhamdulillah lagi itu, di situ kok ban sepeda motor saya itu bocor itu. Saya ini sampai kasihan melihat istri itu berjalan. Akhirnya saya berjalan agak jauh tuh, saya berhenti itu, istri saya sudah, sampean menunggu di sini saja, saya akan mencari tukang tambal ban kan, kayak itu. Saya cari-cari kan tukang tambal ban, dan di situ alhamdulillah itu di situ dapat tukang tambal ban. Dia tanya, ini dari mana Mas? Oh, dari sana. Saya ngomong kayak itu. Tadi istri saya tinggal. Loh, kenapa anak istrinya kok ditinggal di sana? Tahu-tahu yang tukang tambal ban itu langsung memberi saya kunci kendaraannya, dan kendaraannya itu lebih bagus dari kendaraan saya. Otomatis loh, saya kan jadi berpikir nih, wah ini orangnya kok baik sekali, kan saya kan jadi nggak enak, bingung sendiri saya akhirnya. Jadi secara refleks saya itu langsung mengambil dompet saya. Pak, ini memang benar istri saya menanti saya di sana, jadi ini sebagai bukti bahwa saya nanti kembali ke sini, karena kendaraan saya ini lebih jelek dari kendaraan pian. Jadi ini KTP, uang semuanya ada di situ, pokoknya data-data saya ada di situ. Orangnya juga terkejut juga. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran beliau, tidak tahu. Yang penting saya berbuat begitu saja. Akhirnya saya ambil istri saya ke situ, dan alhamdulillah lagi, ternyata tempat tambahnya ban itu sama rumahnya dinas Pak
Sugiono tadi dekat. Jadi saya tinggal, kamu nanti sini mas, dekat pokoknya. Jadi langsung menuju. Alhamdulillah saya dapat ketemu di situ. Ataupun Pak Mas mana? Lama sini. Dan waktu ketemu pertama kali dengan Pak Dandim, Bapak Mayor Sugiono, apa tanggapan beliau? Pertama dingin. Jadi saya ini sebagai kok cocok saja. Tadi saya suruh selok, beliau tidak mau selok. Tapi pokoknya saya tetap masuk saja kan begitu. Apa begini yang namanya pejabat itu kalau ketemu dengan kita yang orang kecil. Pikiran saya berkecamuk macam-macam. Tapi saya masuk aja. Terus beliau bilang begini. Kamu tadi itu saya yakin kamu nanti akan sampai di rumah saya. Kok enak betul kamu mau minta alamat rumah saya, minta selok. Keenakan kamu, kan kayak itu. Orang lelaku ya harus kayak itu. Tapi saya yakin kamu nanti pasti sampai di rumah saya. Saya kayak itu. Terus akhirnya di situ duduk, dia duduk di situ. Kita ngobrol agak sekitar 5 menitan lah. Beliau tuh ngomong, apa yang kamu cari di sini? Begitu beliau ngomong. Ya saya kepingin Pak supaya bisa tenang. Itu gimana Pak? Kan begitu. Beliau ketawa, senyum. Nah, akhirnya dijelaskan beliau begini. Makanya beliau itu, saya masih ingat, kamu masih perlu banyak referensi. Itu pesannya beliau. Kamu harus terus belajar. Begitu kata beliau. Kamu sudah dikasih kejadian, kamu tadi banmu bocor, harus menambal ban, berarti ada sesuatu yang harus kamu tambal di situ. Itu pesan-pesan beliau. Nah, jadi persepsi saya pejabat begini itu setelah beliau ngasih petuah-petuah secara bijaksana sebagai orang tua ke anak itu hilang semua. Hilang. Jadi saya yang merasa malu sendiri pokoknya. Kenapa saya belum menyatakan kok pikiran saya sudah berpikir yang macam-macam, ini begini itu akhirnya. Saya malu sendiri dan itu memang dibuktikan beliau membimbing saya dan saya akui Bapak Dandim Banjarmasin, Bapak Danamil Banjarmasin Selatan atas nama Bapak Mayor Sugiono itu mengajari saya cara membentuk kepribadian, mengajarkan ilmu kepribadian. Memang beliau itu keras mengajari saya, itu keras. Beliau itu keras kayak ala militer lah, mendidik saya supaya saya punya karakter, saya punya potensi. Dan beliau tuh ngomong sama saya tuh begini, Agus, kamu tuh punya potensi, cuman kamu nggak mau gali, kamu nggak mau cari di situ. Padahal di situ kalau mau kamu kembangkan, kamu akan ketemu nanti di situ jalannya. Jadi beliau tuh mengajarkan saya apa itu ya istilahnya. Dalam artian tuh saya memang saya Islam tapi ya tidak Islam yang kayak teman-teman, hitungannya yang yang rajin sholat begini tidak. Jadi beliau itu bisa menjabarkan di situ, mengasih petuah-petuah nasihat saya, mengasih kamu itu betul dalam berspiritual itu hitungannya kita ini sudah tidak membicarakan agama lagi, dan di Islam pun itu sudah diajarkan begini dan itu semakin membuka cakrawala saya, dalam perjalanan saya. Beliau sering ke rumah saya. Bahkan beliau itu kalau ngasih uang saya itu tidak istilahnya itu tidak pernah perhitungan, ada duit kasih. Kadang-kadang saya itu sampai kok sebegitunya, melebihi anaknya kan kayak itu saya itu. Jadi pernah bahkan saya itu di WA beliau, diteleponi beliau tuh begini, di Agus besok pagi ke rumah. Siap, saya kayak itu saja. Padahal di satu sisi ini
saya uang di rumah tuh tinggal berapa, dan memang ya pokoknya ya lagi adalah masalah keuangan lah. Sama beliau itu saya pagi itu karena beliau mau ada urusan, pokoknya saya pagi disuruh ke sana, paling berjumpa ketemu sama beliau itu tidak sampai 5 menit pokoknya. Saya sampai di situ ngomong bersalaman, saya dijulung itu dikasih dijulung itu bahasa Banjar itu. Kalau bahasa Indonesia dikasih uang 1 juta. Terus saya itu juga terkejut itu. Tapi pokoknya terima saja ini dalam bahasa beliau itu, ini rezeki uang kamu, kan begitu. Dan di situ saya semakin yang berspiritual tuh kayak ini kah? Saya begitu akhirnya. Pokoknya di situ tuh banyak pelajaran selama saya berteman dengan beliau, dan sebagai pejabat beliau itu tidak pernah membeda-bedakan, dan itu dibuktikan. Wartawan tuh kumpul-kumpul di rumah beliau itu juga banyak di situ wartawan yang namanya pejabat kan. Beliau ngasih support saya, kamu masih punya masa depan, jalanmu panjang, anakmu masih kecil, begini. Jadi itu melecut semangat saya dan semakin menumbuhkan rasa pede saya. Kalau bahasanya kayak itulah teman-teman. Ya agak lebih sedikit lah. Gimana ya? Memang ya pengalamannya kayak itu sih. Jadi ya memang begitu. Kemarin itu beliau tuh ke rumah saya tuh apa ya pokoknya sebelum istri saya melahirkan lah itu. Singgah di rumah saya itu sebentar, dan itu paling tidak sampai 10 menit atau 15 menit lah. Ya itu kayak biasa beliau tuh pulangnya ngasih duit kayak itu, ngasih duit. Dan alhamdulillah dengan pengalaman saya ini semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, dan saya percaya, saya yakin teman-teman juga banyak punya pengalaman yang lain, atau istilahnya saya ini lebih menceritakan pengalaman begini, tapi ya memang itulah pengalaman saya, dan ini memang jujur saya alami. Jadi yang saya katakan, yang saya ceritakan di sini ya memang pengalaman-pengalaman yang saya alami sendiri, bukan katanya kayak ini, bukan rujukan di sana tidak. Ini memang yang saya alami begitu. Jadi apa maksud saya di sini? Lebih enak kita dalam channel belajar ini, enak kalau yang kita ceritakan pengalaman kita sendiri, bukan cerita dari sana, bukan, tapi dari pengalaman kita sendiri. Karena apa? Kita sudah pernah mengalami, sudah pernah menyatakan. Jadi kalau ditarik ke dalam lagi ya itu, kalau kita sudah praktek di situ akan fatona, cerdas. Karena apa? Kita sudah tahu pernah praktek. Jadi kalau ditanyai, contohnya nih, Pak Dandi rumahnya mana, rumahnya kayak apa, itu kan saya bisa menjawab. Fatona, cerdas atau pandai sendiri. Karena apa? Wong kita sudah mengalami, ya bisa menjawab, kan begitu saja. Kalau kita kebingungan menjawabnya, berarti kita belum pernah mengalami. Jadi simpel begitu saja. Kalau saya, jadi ya ini sedikit pengalaman saya selama ketemu dengan pejabat militer kita. Jadi jangan pernah minder di situ. Pede saja. Kalau kita memang di situ memang tujuan kita baik, pikiran kita positif di situ, pasti di situ kita hasilnya juga pasti akan positif. Ubah mindset kita di situ, ubah pola pikir kita, berpikir positif di situ, hasilnya apa? Positif juga. Jadi apa yang kita tanam di situ sesuai apa yang kita hasilkan, sesuai apa yang dengan kita tanam. Jadi ini sekelumit cerita saya, pengalaman saya waktu ketemu dengan Bapak Mayor Sujeno. Salam hormat saya Pak. Nggih, salam hormat saya kalau panjenengan menonton konten YouTube saya ini, saya salam hormat teng panjenengan.
mohon maaf sebelumnya saya menceritakan pengalaman ini, saya bagikan di YouTube. Bukannya saya ini mau membuka rahasia panjenengan, tidak. Dan memang yang saya rasakan panjenengan itu memang baik dengan saya, dengan keluarga saya. Jadi saya rasa tidak salah saya bagikan di sini untuk pembelajaran kita semua, supaya teman-teman tetap bersemangat dalam berkreasi, berkarya. Jadi begitu saja teman-teman untuk sementara uraian dari saya, berbagi pengalaman saya. Kalau ada salah kata saya, salah sikap saya, tutur kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dukungan, support teman-teman semua lewat subscribe, like, dan komen dapat membantu saya untuk terus berkarya, berbagi pengalaman buat teman-teman di channel YouTube saya, Agus CPS ini, supaya bisa tetap eksis, maju, sukses selalu, wujud ganti selamat. Jadi alhamdulillah teman-teman, saya akhiri dulu video vlog saya hari ini. Terima kasih sudah menonton konten Agus CPS, Agus channel belajar santai, rahayu-rahayu, wujud ganti selamat.